bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD. Dan di sini saya akan membahas tentang penggabungan Islam dan Nusantara. Islam Nusantara merupakan sebuah konsep yang menggambarkan wajah Islam yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kepulauan Indonesia dengan ciri khas tersendiri. Istilah ini secara konseptual mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai ajaran Islam yang universal dengan budaya lokal Nusantara yang kaya dan beragama. Islam Nusantara bukanlah aliran atau mazhab baru dalam Islam, melainkan cara pandang dan praktik berislam yang berpijak pada prinsip rahmatan lil alamin dan menghargai realiti sosial budaya masyarakat setempat. Menurut Azumati Azra 2019, Islam Nusantara adalah bentuk akunisasi Islam yang konseptual, terbuka terhadap kebudayaan lokal dan mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, Islam Nusantara menjadi jembatan antara nilai-nilai religius dan nilai-nilai kultural yang hidup di masyarakat Indonesia. Sementara itu, Zuhri 2018 menyebutkan Islam Nusantara sebagai manifestasi dari Islam yang konseptual dan keperadaban yang menjadikan nilai-nilai budaya lokal sebagai sarana dakwah. Dengan demikian, Islam Nusantara bukan sekedar fenomena sosial, tapi merupakan model Islam yang menampilkan wajah kemanusiaan, kebangsaan, dan konstruksi. Islam Nusantara menekankan 3 aspek utama. Yang pertama, Islam sebagai ajaran universal. Yang kedua, budaya Nusantara sebagai konteks lokal. Yang ketiga, harmoni antara keduanya dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, Islam Indonesia tumbuh sebagai agama yang damai, santun, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam ke wilayah Nusantara berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah secara abad ke-13 Masehi. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa ajaran Islam sekaligus berinteraksi dengan masyarakat lokal. Azra 2019 menyebutkan bahwa Islam menyebar melalui jaringan ulama dan para sufi yang memiliki pengaruh kuat di bidang spiritual dan sosial. Satu tokoh penting dalam sejarah Islamisasi di Indonesia adalah Wali Songo di Pulau Jawa. Menurut Rahman 2021, Wali Songo menerapkan metode dakwah yang berorientasi pada budaya dengan cara mengadaptasi kesenian lokal seperti wayang, gamelan, dan sastra sebagai media penyebaran Islam. Strategi ini terbukti efektif karena tidak menimbulkan benturan dengan tradisi setempat. Asy-Syafi'i Ma'arif 2020 menambahkan bahwa keberhasilan Islam di Nusantara bukan kerana kekuatan politik, melainkan karena pendekatan sosial dan budaya yang santun. Para ulama menyesuaikan ajaran Islam dengan adat istiadat tanpa mengubah prinsip akidah, sehingga Islam dapat diterima masyarakat dengan sukarela. Jadi bentuk proses penggabungan antara Islam dan budaya Nusantara berjalan secara harmonis melalui pendekatan konstruktural. Islam tidak menghapus budaya, tapi mengislamkan nilai-nilai budaya sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut Rahmat, di tahun 2021, pendekatan dakwah konstruktural ini mampu melahirkan bentuk keberagamaan yang unik dan membumi. Contohnya, tradisi selamatan, tahlilan, dan maulid Nabi adalah hasil adaptasi budaya lokal yang diislamkan untuk memperkuat nilai ukhuwah dan spiritual
masyarakat. Kuat nilai ukhuwah spiritualitas masyarakat. Asy-Syafi'i Ma'arif di tahun 2020 menjelaskan bahwa tradisi tersebut menjadi pendidikan dakwah yang efektif karena mampu menjembatani antara nilai Islam dan tradisi sosial masyarakat. Itu Gus Nur dalam Zuhdi di tahun 2018 memperkenalkan istilah pribumisasi Islam, yakni upaya menempatkan ajaran Islam sesuai dengan konteks sosial masyarakat lokal tanpa harus menipu budaya Arab secara total. Hal ini menandakan bahwa Islam Nusantara adalah model integratif yang menyatukan dimensi religius dan budaya secara selaras. Nilai-nilai utama dalam Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, toleransi atau biasa disebut tasawuf. Yang kedua, keseimbangan atau biasa kita disebut dengan tawazun. Yang ketiga adalah keadilan, adil. Yang keempat adalah kearifan, biasa disebut local wisdom. Yang kelima adalah moderasi atau wasithiyah. Nilai pertama dari Islam Nusantara adalah toleransi. Toleransi artinya menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup. Konsep ini sejalan dengan semangat pluralisme bangsa Indonesia. Yang kedua adalah keseimbangan. Yang kedua artinya menjaga harmoni antara urusan dunia dan akhirat, serta antara kepentingan individu dan sosial. Adalah kearifan lokal, yang artinya mengangkat budaya lokal sebagai media dakwah dan pendidikan moral yang membentuk karakter bangsa. Yang kelima, moderasi, yang berarti menghindari sikap ekstrem yang menekankan prinsip keseimbangan dalam beragama. Jadi, nilai-nilai tersebut menjadi ciri khas Islam Nusantara yang menampilkan wajah Islam yang damai, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip ajaran Islam. Saya sampaikan, saya pamit undur diri karena kalau saya maju, dia nggak peka. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena yang lebih hanyalah perasaan saya kepada dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.